sama kata bipolar ini suka dipakai untuk jokes. Kayak misalnya, ih lu kemudian nih bipolar lu. Iya, jadi kalau ada yang moodnya lagi jelek dikit, dibilang bipolar. Nah, itu kan gitu. Kesadaran kita kepada mental health kita itu bukan hal yang nggak penting ya, tapi harus juga kita sadari bahwa namanya psikologi, namanya penyakit psikis, apalagi mental itu sangat-sangat butuh perhatian juga. Karena yang aku bilang di awal, manusia itu terdiri dari 2 unsur, fisik dan psikis. Psikis itu mewakili soul, fisik itu ya badan. Hai Sobat PR semuanya, kembali di part 2, masih di Spiritual Journal bersama saya Pratiwi Ramarta dan masih dengan Kak Ica, Kak Silvi. Kok bajunya? Aku pakai sweater doang, soalnya di studio tuh dingin ya, jadinya tuh maklum ya. Masih muda. Enggak, justru si jompo. Saya sudah jompo jadinya gitu. Oke Sobat PR semuanya, kita ngelanjut ya video ini, kita ngelanjut dari part pertamanya. Kita awalnya ngebahas tentang suasana hati, pentingnya apa, terus juga gimana kalau kita nggak bisa mengendalikan suasana hati kita, apa aja dampaknya buat kita. Dan gimana juga cara-cara kita bisa membangun suasana hati di awal hari kita gitu. Jadi yang belum nonton di part satunya, tonton dulu ya part satunya biar nanti nyambung. Karena dari situ kemarin kita ngebahas tentang bipolar. Kemarin kan dari suasana hati. Ya, itu katanya dampak ke mental health dari kalau kita tidak bisa mengontrol suasana hati kita. Jadi ke bipolar. Jadi apa sebenarnya bipolar itu, Kak? Bipolar adalah salah satu mental illness atau mental health atau gangguan mental yang berkaitan dengan flipping suasana hati atau perubahan suasana hati yang sangat drastis. Mood swing ya? Mood swing. Itu tuh bisa dalam hitungan menit, jam, hari, minggu. Tergantung seberapa berat bipolar yang sudah diidapnya. Jadi setiap orang bisa beda. Ada yang ada tingkat keparahannya. Ya, ada yang sedang gitu ya. Ada yang dia udah lebih kuat lagi gitu bipolarnya. Jadi ada tingkatannya gitu. Jadi bipolar itu tentang mood swing yang tidak bisa dikendalikan oleh si yang punya swing. Punya mood gitu. Cepat ya? Iya, pergerakannya cepat. Yang aku bilang tadi di video sebelumnya, aku sempat jelasin ada loh tipikal-tipikal orang yang random banget. Kadang dia kelihatannya happy banget, bersemangat banget, terus juga nanti dia tiba-tiba sedih aja gitu. Jadi negative thinking segala macam gitu. Dan itu dalam satu hari itu bisa beberapa kali perubahan itu terjadi. Drastisnya itu bukan kayak kalau kalian itu kan kalau ada perubahan mood itu paling dari yang tadinya happy terus jadi agak murung, tapi masih bisa kontrol gitu ya. Kalian nggak yang jadi nangis-nangis juga, kejar-kejar atau gimana. Kalau orang yang kena bipolar itu bisa sampai kayak gitu, yang tadi dia ketawa gitu ya, terseduh-seduh sampai menangis terbahak-bahak gitu. Salah. Kebalik, Kak. Mohon maaf. Salah. Aku tuh gini loh, aku tuh merhatiin mukanya Katiwi ya. Salah. Aku tuh merhatiin mukanya Katiwi sambil mikir, bentar ini kayaknya kebalik deh. Kebalik, Kak. Astagfirullah. Tertawa terbahak-bahak, menangis terseduh-seduh. Gitu. Begitu. Jadi bipolar juga salah satu mental health yang perlu penanganan khusus kalau misalkan di tahap-tahap tertentu. Itu kalau yang bipolar itu sendiri Kak bisa apa ya? Kan kalau mood swings yang wajar mah ya wajar aja gitu. Ada yang sampai parah gitu nggak Kak? Kayak bisa mungkin menyakiti diri sendiri, menyakiti orang atau gimana? Jadi kalau misalkan bipolar yang pernah aku tahu ya, kasus yang paling parah bipolar itu jadi yang disebut seperti seseorang itu punya kepribadian ganda. Jadi kayak yang satu, yang misalkan dua nih ya, bipolar tuh bisa berlapis kan, itu udah lebih dalam lagi. Jadi kalau misalkan yang sampai udah parah, dia itu benar-benar sampai dia sendiri tidak mengenali sosoknya dia yang satu lagi. Misalkan gitu ya, saat dia terjadi mood swing gitu ya, yang satu itu orangnya sangat positif ya, sangat bersemangat gitu ya, terus orangnya juga nggak pernah tidak menyerah atau apalah gitu ya, yang hal-hal positif aja di dirinya. Nah sedangkan yang satu lagi saat
moodnya berubah. Yang satu lagi dia tuh jadi orang yang sangat pesimis, yang bawaannya sendu, sedih aja gitu, negatif aja gitu bawaannya. Nah itu yang paling parah dari bipolar. Bahkan di beberapa artikel aku sempat baca juga gitu ya, ada bipolar yang bisa sampai memiliki beberapa kepribadian akhirnya. Jadi si mood itu, si suasana hati itu tuh sudah jadi terbentuk menjadi sebuah kepribadian. Gitu, itu yang paling ini sih. Aku pernah denger juga sih aku tuh Split. Ada kan bipolar kan itu bipolar kan dia ininya. Punya kepribadiannya sampai 20 kepribadian. Itu flipnya gampang. Sama aku pernah denger, jadi kalau yang tadi ya ada yang dia positif banget terus negatif banget. Nah itu aku pernah denger di YouTube channel, salah satu YouTube channel yang dia ngejelasin bahwa itu tuh disebutnya kayak episode gitu. Jadi ada episode manik sama episode apa gitu satu lagi nih gitu. Emang kayak gitu ya berarti. Emang ada aku baca gitu juga. Ada kan? Ada. Jadi terus tapi ada juga yang apa sih mix episode atau apa gitu. Jadi kayak ada yang posisinya tuh angel, satu lagi devilnya gitu. Jadi memang ke split sampai kepribadiannya pun berbeda. Nah, kepribadian seseorang itu kan dasarnya dari suasana hatinya dia. Gitu. Nah, jadi kayak dia split dirinya dia sendiri, di mana dia yang dark, di mana dia yang light. Dan akhirnya waktu dia lagi pengen sedih, kalau dia ke-trigger aja sama satu hal yang bentuknya negatif mood gitu ya, kayak sedih, kecewa, atau marah gitu ya, dia langsung berpindah semuanya. Karakternya pun ikut berpindah ke situ. Jadi nanti kalau dia positif dikit pindah ke situ gitu ya. Ya, itu yang paling parah. Tapi umumnya sih kalau yang ditemukan di masyarakat pada umumnya itu masih bipolar tingkat sedang. Jadi tingkat sedang itu artinya kayak yang belum sampai membentuk kepribadian yang berbeda gitu ya. Atau sampai si pasiennya sendiri tidak merasa mengenali gitu. Dia sendiri kayak orang yang disebut kayak orang kesurupan. Jadi pas dia kembali menjadi dirinya yang normal lah anggap gitu ya, dia nggak ngerasa tuh aku nggak kayak gitu tuh gitu. Nggak sampai kayak gitu. Kayak kita kan ada beberapa public figure yang punya ya, kayak Marshanda, Awkarin, itu kan mereka juga memiliki bipolar. Tapi bipolarnya mereka itu masih bukan hanya sih ya, masih di tahap yang moodnya aja nge-swingnya beda daripada normalnya orang lainnya gitu. Jadi makanya kenapa mereka itu kadang terlihat dianggapnya lebay dari segi ekspresi, dari segi mereka merespon sesuatu, kok kayaknya gitu-gitu banget sih, biasa aja. Ya itu, orang kalau udah kena bipolar, mereka itu moodnya itu jauh lebih dalam, suasana hati mereka itu langsung dapat. Itu tuh kalau di spiritual itu empati ya, empat. Dia tuh seorang empat yang akhirnya terlalu merasakan setiap energi perubahan suasana apapun gitu, langsung dapat merekanya. Sama ini nggak sih kalau misalnya udah ya positif, itu dia jadi too much bicara gitu nggak sih? Iya. Ya. Jadi soalnya ada seseorang yang aku kenal, dia kalau lagi banyak banget itu dia ngomong terus gitu, jadi nggak berhenti gitu. Kadang sampai kayak pengen nge-stop deh. Temennya gue bukan, gue kalau ngomong kan nggak berhenti ya cuy. Bukan. Jadi terus tapi gitu dia dengan kepedean yang sangat tinggi gitu. Ya kalau orang yang nggak ngerti kan jadi iya apa sih ini orang gitu. Tapi karena aku udah tahu dia bipolar jadi yang Tapi ngomongnya ngaco nggak atau cuman terlalu tinggi aja gitu jadinya tuh. Nah itu gimana tuh? Jadi kalau apa ada narsisnya juga gitu atau gimana? Kalau misalkan orang yang senang suka mengedepankan dirinya gitu ya, jadi kayak mengeksplor, saking positifnya gitu dia merasa positif, mengekspos dirinya sendiri gitu, itu arahnya bukan ke bipolar sih, jatuhnya lebih ke NPD ya, narcissistic personality disorder. Tapi dia tuh didiagnosa bipolar juga, apakah bisa dua-duanya? Bisa itu jadi kayak kompilasi. Jadi bener inti komplikasi gitu. Ih, dia mah nggak kerja, makan gaji buta. Benerin gue dong. Berarti bisa dua-duanya ya? Bisa, itu ya? Bisa ada pengaruh. Nah, karena gini, saat seseorang ya, Sobat PR, terkena sebuah mental illness atau kena mental health, itu tetap gejala yang keluar atau efek yang keluar tergantung dari karakter dasarnya dia. Jadi kalau misalkan dia didiagnosa bipolar, tapi ternyata basicnya dia tuh agak condong juga ke NPD, dia punya narsisistik juga gitu yang agak tinggi. Jadi begitu dia bipolarnya lagi keluar nih, sisi agresifnya dia keluar, dia itu mengaplikasikannya dengan kayak tadi kamu, dia membicarakan dirinya, dia jadi kayak pede tingkat tinggi banget lah gitu. Ya kayak gitu. Jadi memang tergantung karakter aslinya seperti apa. Makanya ada yang ke flip jadi 2 bipolar itu.
Iya, ada 2 fase kalau nggak salah. Yang kamu tahu apa tuh? Yang pertama itu ada yang mania. Mania Mania berat. apa panik gitu ya? Mania. Aku browsing dulu ya. Mania. Sama satu lagi apa mania. gitu disebut? Mania sama depresi. Mania, Mania itu katanya kalau di sini itu yang bipolarnya yang naik gitu Kak, yang bersemangat banget. Dia bisa sampai ya idenya tuh banyak apa gitu bagusnya itu katanya. Kreativitas. Terus yang kedua yang depresi itu yang dia tuh yang murung banget, yang sedih banget. Gitu. Jatuhnya murung, ya. Jadi itu tuh betul ya, bipolar itu juga dipecah lagi menjadi 2 gitu ya. Ada 2 kategori, ada yang mania dan ada yang depresi. Itu adalah tarikannya. Karena kan tergantung dari karakter orangnya. Kalau misalkan basicnya dia tuh orangnya memang ekstrovert yang ceria, yang gimana, biasanya mereka ketariknya ke atas, ke mania. Jadinya mereka tuh euforia banget gitu, agresif ya, itu jadinya mereka seperti orang narsis. Kalau ngejelasin sesuatu tuh kayaknya paling tahu banget, paling ini banget gitu. Tapi nanti kalau yang memang dia tipikalnya introvert mungkin ya, tapi kena bipolar, mereka ketariknya ke arah depresi. Seringnya tuh. Jadi jatuhnya galau. Dan kalau nyalahin diri sendiri tuh nggak kira-kira gitu. Udah pokoknya saya ini letaknya salah gitu. Maafin Aim ya gitu. Jadinya tuh udah yang apa sih lebay banget gitu. Iya ya Allah gitu kan. Yang gitu-gitu. Jadi memang bipolar ini membutuhkan support dari lingkungan untuk memahami gitu. Memahami bahwa ya kayak Ica gitu punya teman seperti itu. Ica juga waktu dia lagi kayak gitu kan nggak yang jadi ya apaan sih, karena kita udah tahu dia memang kecenderungannya ke arah situ. Tapi kita sebagai lingkungan juga harus mulai mengingatkan pelan-pelan. Karena bipolar itu belum tahu apa penyebabnya. Bipolar itu kebanyakan dari mental. Aku juga bingung sih. Iya. Bisa ada. Gitu. Kebanyakan sih dari mental health itu sebenarnya penyebabnya belum diketahui gitu ya. Kebanyakan juga yang memang diperkirakan mental health seseorang itu kenapa bisa sakit, kenapa bisa ada gangguan, itu karena memang lingkungan aja gitu ya, lingkungan yang membentuk itu menjadi seperti itu. Jadi kan terlalu random gitu, apa sih basicnya, akarnya apa. Dan yang namanya bipolar itu dia tuh menimbulkan gejala-gejala awal. Kayak apa tuh Kak? Insomnia akut, agresif gitu ya. Terus dia itu kadang bisa down secara berlebihan juga. Jadi kalau lagi naik banget gitu, tiba-tiba cerah ceria bla 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 gitu. Terus orangnya baperan, super sensitif banget dia tuh. Jadi kayak sensitifnya tersinggung dikit gitu ya. Iya, kalau dia tersinggung dikit gitu, dia tuh yang bisa langsung nangis, dia pikirin sampai seminggu, sampai dan teriak-teriak gitu. Iya, dan itu tuh beneran gitu. Mereka tuh kayak gitu di belakang. Mungkin kayak kalau pas udah sampai rumah gitu ya, itu tuh dipikirinnya tuh sampai bener-bener gitu. Sampai mereka tuh ngerasa, iya kali ya saya yang salah, saya begini, saya begitu. Ya, kayak contoh aja yang memang sudah pernah kita lihat ya oleh semua Sobat PR juga mungkin pernah ngeliat gitu video Marshanda dulu. Ya, waktu dia lagi kambuh lah ya gitu ya, dia sampai buat video, dia sampai marah-marah, dia nyaci maki, nanti tiba-tiba dia ada yang ketawa-ketawa. Itu kayak gitu. Dan mereka itu bukan lagi cari perhatian. Mereka itu lagi dalam gangguan kayak gitu tuh butuh wadah untuk mereka berekspresi, meluapkan gitu. Mereka harus ngeluarin itu, karena kalau enggak ya itu juga bisa menyebabkan suicide gitu. Ya ampun, karena mereka nggak bisa handle suasana hatinya kan. Kebayangnya kita aja lagi moodnya nggak enak aja kan, kayak yang aduh pengen tidur, pengen pengen apa. Tapi ini yang kita kayak 10 kali lipatkan gitu. Dia tiba-tiba nangis. Dan makanya kalau misalkan pasangan nih ya, suami istri, ternyata pasangannya ada yang bipolar, itu bakalan susah. Harus kuat, harus sabar banget ya. Karena nanti tiba-tiba kamu adalah hal terindah buat dia. Nanti di satu sisi juga tiba-tiba kamu adalah malah petaka buat dia gitu. Wadaw. Coba kan bayangkan. Jadi bipolar itu salah satu gangguan mental yang butuh penanganan khusus. Tapi kalau untuk di bipolar yang baru mengeluarkan gejala, itu masih belum bipolar namanya gitu. Jadinya bukan bipolar, itu harus benar-benar memang didiagnosa oleh psikiater. Nah, ini Kak, aku mau kita sharing ya. Nggak mau. Soalnya gini Kak, banyak di lingkungan sana, social life gitu, ada yang suka self diagnose yang pertama. Sama kata bipolar ini suka dipakai untuk jokes. Kayak misalnya, ih lu kemudian nih bipolar. Iya, jadi kalau ada yang moodnya lagi jelek dikit bilang bipolar itu kan gitu.
aku nggak tahu sih, itu kayaknya menganggap itu tuh sebuah hal yang jokes aja gitu, padahal kan sebenarnya itu tuh sebuah penyakit gitu loh, yang serius gitu. Nah kan kesel gitu ngedengarnya kalau apalagi dibuat sebagai jokes, kan kita nggak tahu kalau orang itu ternyata memang benar mengidap penyakit itu gitu. Nah ini perlu diluruskan ya. Jadi self diagnose itu sekarang lagi sering. Jadi pada mendiagnosa dirinya sendiri-sendiri gitu. Ini kayaknya saya begini, kayaknya hanya berdasarkan kitab Google dari kitab Wikipedia, Google gitu segala macam, mereka baca gejalanya seperti ini. Wah, ini kayaknya saya. Tidak bisa. Kita itu tidak boleh mendiagnosa diri kita sendiri. Even misalkan kita ini adalah dokter. Dokter aja kadang dia dia tidak bisa mendiagnosa dirinya sendiri. Dia harus pergi ke dokter lain untuk tahu diagnosanya dia. Walaupun dia akan jauh lebih tahu ya, ini kayaknya saya ke arah sini. Itu dokter loh. Apalagi alliers. Saya ini alliers. Gitu ya, terus tiba-tiba ini saya punya ini, enggak, kalian harus tetap ke profesional. Harus ke psikiater, harus ke psikolog, baru kalian dapat diagnosa yang tepat gitu. Dan itu pun harus melalui tes. Kalian juga pasti dites kan, dites. Bahkan saya sendiri yang walaupun disebut dengan healer mental health spiritual, itu nggak boleh ngediagnosa. Makanya saya mempelajari semua psikologi ya, penyakit-penyakit mental health dipelajari. Jadi kalau misalkan ngelihat gejala ini yang diomongin sama klien, aku cuma bilang sepertinya kamu ke arah sini. Kalau mau tahu kamu bener atau enggak ke arah situ, kamu ke psikiater dulu gitu. Nanti cara metode mengobatinya itu boleh menjadi pilihan. Gitu. Jadi waktu itu aku pun baru dapat diagnosanya tuh setelah ke psikolog sekitar 3 kali, 4 kali, ya itu ada tes, terus ngobrol berkali-kali, baru dirujuk ke psikiater gitu. Dan biasanya ada sesi. Pas di psikiater baru sekali pertemuan langsung dibilang, oh ngarahnya ke sini gitu. Psikolognya juga udah bilang, kamu ngarahnya mungkin ke sini. Nanti lanjutannya sama psikiater ya kayak gitu. Nah, itu barulah dikasih obat baru berkali-kali. Jadi itu kalau nggak bisa gampangnya itu sekali ketemu langsung. Kalau psikolog itu dia masih ke dokter awal, dokter awalnya kalian, dia itu menggali untuk bisa mendapatkan diagnosa yang lebih tepat gitu. Observasinya gitu ya, sama psikolog itu observasi. Jadi kita tahu dulu segala macam, tapi tetap nantinya pasti dirujuk ke psikiater. Karena itu kayak ahlinya gitu. Itu sudah masuk ke situlah, dianggapnya begitu. Karena kan boleh ngasih obat, kalau psikiater boleh. Kalau psikolog itu nggak boleh. Jadi terapinya pun beda gitu. Terapi dari psikiater seperti A, terapi dari psikolog B gitu. Jadi gitu, tapi ya satu tujuan. Sama. Jadi harus sinkron gitu ya dua-duanya. Nah, sekarang ini yang memang mengkhawatirkan ya, karena banyak generasi muda sekarang ini malah mempermainkan atau dibuat jokes yang namanya mental health. Kenapa? Karena sekarang lagi naik, lagi happening banget. Banyak healer-healer ya yang mungkin dari memang mereka psikiater dan psikolog, atau mungkin yang non seperti aku gitu ya, mulai pada naik gitu ya ke media sosial kemana untuk menjelaskan hal itu. Akhirnya seolah-olah itu menjadi lifestyle. Yang aku bilang, mereka tuh jadi kayak pengen punya itu. Nah biar kekinian. Biar kayaknya tuh sekarang itu nggak kekinian loh. Itu enggak banget gitu. Itu tidak keren sayang. Itu tidak keren. Jadi itu yang harus dikendalikan ya, terutama kalau misalkan kalian orang tua lagi nonton ini terus ngelihat anaknya nih kok kayaknya mulai ke arah situ, tolong jangan gitu. Kalau tidak ada mental health ya tidak ada aja gitu. Kalau depresi, stres yang kayak gitu itu lumrah gitu ya. Cuman kalau sudah lebih spesifik gitu ya, kayak bipolar, NPD yang lebih kayak gitu, itu harus ditangani sama profesional. Karena kalau misalkan enggak, itu pengembangannya kalau semakin akut gitu ya, itu yang berbahaya gitu. Dan jangan pernah dijadiin lifestyle, apalagi kalau misalkan kita ngejokes. Sebenarnya nggak masalah sih ya, asalkan kita tahu konteksnya di mana, lingkungannya seperti apa. Karena itu pasti akan menjadi kalimat hiperbola lah di pergaulan gitu. Lah lu mah bipolar lo gitu, mood swing banget gitu. Tapi sebenarnya itu jokes, karena kita juga harus tahu bipolar yang sebenarnya kalau digituin, dia langsung malah dia sangat-sangat tersinggung kalau digituin gitu. Kalau hanya untuk jokes enggak. Iya, harus kita juga hati-hati lah gitu. Dan ini juga Kak, kalau misalkan kita gitu ke psikolog gitu ya, itu tuh nggak ke psikolog psikiater nggak selalu keluar dengan diagnosa gitu. Jadi kita selalu selesainya tuh nggak selalu ada diagnosa gitu. Jadi jangan harap dengan ya ini ya orang-orang yang suka self diagnose nih ya, terus mereka udahlah psikolog pasti bener, taunya nggak
nggak ada diagnosa apa-apa ya jangan kaget karena emang nggak ada gitu. Karena memang nggak ada. Itu karena nggak setiap orang bakal keluar ruangan itu dengan diagnosa gitu. Ya. Jadi memang kadang kan saking pengen ya ngelihat gitu ya teman gue ke psikolog, psikiater, dan itu terjadi. Klien aku kadang ada yang dia baik-baik aja, terus dia konseling gitu, nanyain, jadi kira-kira aku tuh punya penyakit mental apa ya kak? Nggak ada gitu. Jangan dicari-cari gitu. Dan yang pasti kalau misalkan nanya itu apa, aku sendiri aja nggak boleh mendiagnosa karena aku bukan seorang psikologi gitu ya, orang yang di bidang psikologi, tapi mempelajari itu tapi arahnya dengan metode lain kan gitu. Terus ngelihat sekarang ini akhirnya kan terjadi bentrokan ya untuk orang-orang yang anti mental health gitu, yang kayak ngerasa mental health mah lebay, apaan sih, kurang kuat. Itu juga tolong dikendalikan. Bagi orang itu, kalau misalkan kamu sasarannya si alayers yang suka dijadikan lifestyle mental health, itu nggak apa-apa. Aku juga setuju. Itu mental health apa sih gitu ya. Tapi kalau itu terkena atau terdengar sama orang yang benar-benar kena mental health, itu ngebuat mereka jadi nggak percaya diri untuk healing. Karena mereka jadi merasa dirinya lebay. Nah itu yang harus hati-hati. Kalau misalkan kalian mau bilang, apaan sih mental health, kuat-kuatin aja sih, gampang, orang zaman dulu aja gini, gitu. Cuman kalau itu terdengar sama orang yang bener-bener pengen healing dari mental health-nya, dia bisa jadi mundur. Karena mereka takut dijudge gitu. Iya ya, kali kalau misalkan aku berobat, aku jadi kayaknya lemah banget gitu. Iya, sama ini kan sukanya stigma-stigma zaman dulu yang pasti bilangnya, udah perbanyak aja ibadah, zikir, gereja, apalah segala macem gitu. Tapi kalau mental health itu sembuhnya kalau kita memperbanyak uang. Tapi ada kak yang punya uang juga kena mental. Banyak, jadi nggak ada yang menjamin kesehatan mental kita itu. Kecuali untuk KTW kayaknya. Mungkin. Oh, saya ini kan selalu nggak sehat ya. Jadinya kayaknya kalau dia mental fleksibel gitu. Bukan fleksibel, flexing. Flexing dong gitu. Ya jadi gitu. Semuanya yang namanya mental health itu sebenarnya sangat penting. Kayak kesadaran kita kepada mental health kita itu bukan hal yang nggak penting ya, tapi harus juga kita sadari bahwa namanya psikologi, namanya penyakit psikis, apalagi mental itu sangat-sangat butuh perhatian juga. Karena yang aku bilang di awal, manusia itu terdiri dari dua unsur, fisik dan psikis. Psikis itu mewakili soul, fisik itu ya badan. Gitu. Dua-duanya itu tuh sebenarnya dua unsur yang terpisah tapi nyatu gitu. Jadi kayak perangkat keras sama perangkat lunaknya gitu. Nah itu dua-duanya kan harus ada maintenance-nya, software sama hardware-nya itu gitu. Nah kalau misalkan di soul itu lebih kompleks ngebahasnya dibandingkan sama fisik. Kalau fisik secara medis udah ada nih gitu kan ya, cara menjaganya, cara merawatnya, dan itu udah umum. Semua orang tuh tahu kalau fisiknya sakit itu harus kemana, harus digimanain. Bahkan nggak perlu ke dokter, coba untuk self healing juga bisa. Tapi kalau udah ke soul, ke jiwanya, mereka itu bingung. Emangnya gimana? Karena yang kemarin pernah kita bahas juga, Pi, bahwa standarnya orang beda-beda gitu. Ini normalnya aku, ini normalnya kamu gitu ya. Bagaimana kita menahan rasa sakit itu beda-beda. Happy-nya kita, bahagianya, terus yang namanya baik benar orang itu beda-beda relatif. Nah itu makanya dibahasnya kompleks juga. Kenapa jadinya akhirnya harus secara individu gitu, kita konsultasi gitu ya ke profesional biar dibedah dulu karakter kitanya gimana. Setelah kita dibedah dulu karakternya, baru kita tahu standar orang ini tuh di sini. Dan seorang healer itu nggak boleh distandarin semuanya. Kadang kenapa ada yang nggak bisa masuk gitu ya dengan pengobatan lewat psikiater, lewat psikolog. Kenapa gitu? Karena di situ kan ada standarnya. Kan itu kan berdasarkan sains, berdasarkan macam-macam gitu ya. Jadinya saat itu belum ada penemuan secara klinis atau secara sainsnya, mereka tidak bisa melakukan pengobatan yang lebih dari itu. Gitu. Nah, baru di situ nanti bisa masuk, mungkin ditambah dengan dari religi gitu ya. Orang itu nambahin lagi gitu ya, ke psikiater beda, psikolog beda, ke religi juga untuk nenangin hati gitu ya. Dua-duanya harus jalan lah ya. Dua-duanya jalan, medis dan non medis itu harus jalan gitu. Cuman jangan juga dijadiin lifestyle. Nantinya jadi kepentingan aslinya itu hilang. Orang-orang yang kena mental health tuh jadi ini gitu. Banget sama orang-orang. Aku ingin nanya dong ke kalian yang self diagnose gitu.
kenapa? Iya, kenapa dan tujuannya apa sayang cerita. Maksudnya biar apa gitu. Karena aku tuh suka gemes gitu loh, kayak ini apa sih nih orang gitu, nggak jelas banget. Karena gitu. jadinya akhirnya yang yaitu poin inti pentingnya tentang mental health itu jadi apa ya, jadi buyar gitu. Iya benar. Jadi orang kan jadi ada yang nganggap remeh, ada yang jadi nganggap remeh, gitu. Karena, ada yang gitu. Karena kebanyakan yang gitu-gitu gitu. Jadi kayak kebanyakan karena kayak dibuat terlalu main-main gitu. Kalau saya tuh gini, terus akhirnya drama queen lah gitu ya. Kayaknya biar dikasihanin sama orang gitu. Cari perhatian itu. Iya, capek. Makanya banyak, kenapa aku sorry ya untuk para yang ngerasa jadi alliers gitu. Kenapa aku sering ngomongnya kayak gitu? Karena memang itu di range umur tertentu yang mereka tuh lagi mencari jati diri. Mereka lagi pengen punya ciri khas. Mereka lagi pengen berbeda dari yang lain, lagi pengen anti mainstream. Dan yang bisa salah satu anti mainstream yang bisa mereka temukan itu adalah mental health. Gitu. Kenapa? Karena saat mereka self diagnose dirinya mereka, misalkan aku tuh bipolar, mereka itu bisa explore menjadi seorang bipolar. Nah, itu kalau misalkan berlanjut itu kena mental health lain itu mereka. Padahal kan ada cara lain nih, kayak kalau untuk ingin menonjol gitu, bakat kalian lah, apa gitu, perbanyak ekspresi. Ini ada yang menonjol tapi bukan bakat, guys. Gitu, Ica, Silvi. Jadinya kalian juga harus aware ya. Dan kita berusaha untuk bisa menjadi orang yang peka terhadap lingkungan gitu ya. Kita sadar dulu nih, kita bukan berarti jadi lebay tentang mental health, tapi kita jadinya bisa lebih menjaga perasaan lingkungan. Kita bisa tahu, oh nih kayaknya orang kayaknya gitu ya, nih orang kayaknya lagi ada permasalahan deh yang mengganggu psikisnya dia. Itulah kenapa mungkin dia jadi grumpy banget, jadi pemarah, jadi mood swing banget gitu. Jadi kita juga bisa menjaga diri kita gitu, jangan sampai ngejudge orang gitu. Ini orang kok kayak gini banget. Nah itu bisa jadi mereka itu karena ada something gitu di belakangnya gitu. Dan jangan juga jadi kalau punya ngerasa gitu, aduh aku punya mental health, malah jadi takut healing gitu ya. Takutnya disebut lebay, takutnya disebut apa sih, lemah banget gitu. Cukup doa dan air wudhu atau gitu mungkin kan. merasa malu gitu. Gak usah malu. Mental health issue itu ya adalah penyakit-penyakit non fisik. Penyakit fisik itu sama, jadi kayak depresi itu kayak flu, batuk gitu. Tapi kalau di fisik bisa ke fisik juga nggak sih? Iya, itu kan berhubungan. Dua unsur itu antara soul dan fisik itu kan berhubungan. Kalau soulnya kenapa-napa, fisiknya kena. Kalau fisiknya kenapa-napa, soulnya kena. Ya nggak ada loh orang sakit kan happy. Saya flu, gitu kan nggak nyambung antara yang dia rasakan sama fisiknya. Gitu ya, nggak ada ya. Saya COVID gitu. Tapi aku pas COVID gitu. Aku COVID kan dibilangin kalau dia mah fleksibel kan gitu. Kayak jadi aku udah sertifikasi halal COVID-nya udah keluar. Jadi ada pertanyaan tentang bipolar atau mental health lainnya? Kalau dari aku, dulu nanti aku. Gimana nih kalau misalkan orang tua tuh masih nggak terima gitu, jadi dia kayak masih denial gitu orang tuanya. Nah, itu gimana tuh? Denial tentang mental health ya, anaknya, misalkan anaknya punya mental health nih, terus orang tuanya tuh kayak denial gitu. Nah, itu gimana tuh? Karena kan banyak juga kan ya, itu balik lagi ke stigma-stigma negatif, atau misalkan kasarnya nggak mau disalahin gitu. Jadi, nah itu gimana tuh Kak untuk si anak itu sendiri yang itu bagus sih Cak, karena aku banyak ngalamin itu di klien-klien aku juga banyak. Kenapa mereka akhirnya diam-diam melakukan pengobatan? Karena ya itu yang aku bilang, generasi kita tuh beda. Untuk generasi di atas kita itu tuh mereka tuh tidak kenal dengan adanya pengobatan mental health, apa itu mental health, bahkan akan selalu dibandingkan. Saya dulu hidup kurang susah apa, saya apa-apa langsung digamplang, saya langsung digini, biasa aja. Dulu papa ke sekolah, jalan kaki, mendaki gunung lewati lembah, kayak gitu ya. Mau nggak jalan gitu kan, cerita orang tua zaman dulu tuh kita kayak susah banget gitu. Ya itu memang itulah yang harus kita pahami ya, bahwa ternyata orang tua zaman dulu, generasi di atas aku, itu memang mereka tidak mengenal dengan istilah mental health. Bahkan waktu mereka tahu gitu ya apa saya kebayang papa aku dia bilang ninja atau kebayang saat mereka mendengar aja ya penjelasan tentang mental health, apa tuh anxiety itu apa sih gitu, depresi itu apa, mereka akan cekikikan.
apa sih yang gitu-gitu nak please nak Mama gitu. kok. Rukiah aja. Ya aja. Asup ke botol Kiranti. Ya jadi ya kayak gitu, makanya kenapa ada kesenjangan gitu ya. Untuk orang tua yang misalkan menonton ini dan mau membuka pikirannya, memang generasi sekarang ini sangat aware tentang hal itu. Jadinya mereka itu daripada mereka semakin terpuruk akan kondisi mentalnya, mereka itu hanya lebih menaikkan kesadaran mereka untuk bisa menjaga kesehatan secara psikis gitu. Iya, pada zaman dulu mungkin memang nggak ada di zaman angkatan papa kita gitu ya. Itu nggak kenal lah ya, mental health itu ada tapi hanya orang tertentu aja gitu yang memang benar-benar intens gitu ke arah situ. Dan tapi mungkin mengalami, tapi ya karena belum ada diabaikan sih biasanya. Diabaikan, jatuhnya ya udah sih kayak biasa gitu. aja gitu. Jadinya ya udah gitu, nggak pernah kayak kalau diapain sama orang tua gitu ya, kayak kita dikontrol atau apa, kita ngerasa depresi. Kalau anak sekarang kan ngerti dia. Ini kalau saya diginiin terus saya depresi nih gitu. Udah ngerti istilah itu. Kalau orang zaman dulu kan enggak. Lebih mengabaikan sih mereka. Ya udah gitu. Pokoknya takut aja sama orang tua. Gitu, takut ngikutin. Jadi kalau misalkan ternyata kita punya mental health issue dan ternyata orang tua itu nggak mau nerima gitu ya, ada hal-hal yang memang kalau misalkan kitanya bisa, kita coba jelaskan dulu makna dari mental health issue sendiri. Kasih gitu pengertian ya. Kasih pengertian dulu dari awal bahwa ya kesehatan itu sekarang bukan hanya dari fisik tapi dari medis juga gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan zamannya yang dahulu gitu ya, zaman papa tuh begini, zaman mama tuh begini. Iya, karena pada zaman itu ilmu tentang psikologi itu belum berkembang sekarang. Bener. Jadinya nggak terlalu menjadi spotlight lah dulu. Kalau sekarang ini mulai digalakan. Karena apa? Lihat dong, makin kesini tingkat bunuh diri itu tinggi. Iya, benar banget. Artis-artis besar juga kayak di Korea gitu kan banyak banget yang bunuh diri. Dan satu lagi yang harus disadari oleh para orang tua yang belum terlalu masih asing dengan istilah mental health, zaman itu berubah. Zaman dulu tekanannya tidak sama dengan tekanan zaman sekarang. Zaman dulu itu belum ada Twitter, belum ada IG, belum ada media sosial. Di situ, dan sekarang pun orang tua mungkin tidak terlalu aktif sama FB, IG yang kayak gitu. Akhirnya mereka tidak tahu seberkembang apa bahwa ada yang namanya cyberbullying, ada yang namanya istilahnya tuh aneh-aneh aja ya. Maka dari itu orang tua ayo ikut zaman kita. Itulah kenapa anak-anak zaman sekarang gampang stres. Karena informasi yang mereka terima itu dari segala macam gitu ya. Ada kitab Wikipedia, kitab pokoknya kalau dulu kan enggak. Satu RRI aja gitu misalnya gitu ya, satu TVRI aja gitu. RPAL. Pokoknya ngedenger radio udah gitu. Informasi itu sangat terbatas. Paling dari orang tua kita udah gitu ya, dari tetangga, dari lingkungan. Kalau sekarang banyak informasi. Itulah kenapa kesehatan mental anak zaman sekarang beda dengan yang dulu. Kalau dulu udah lurus aja straight dari orang tua katanya begini, udah kaku begitu. Sekarang enggak. Makanya kenapa harus menyadari juga kenapa anak itu bisa mudah terkena mental health. Satu aja, orang tua ya mau menyadarinya gini. Tuntutan kepada anak ini udah jauh sama tuntutan anak zaman dulu, zaman sekarang. Zaman sekarang anak sekolah dari jam berapa ke jam berapa, dilanjutin les. Dilanjutin itu les tuh belum tentu kayak adik aku itu kasihan. Belum lagi tugas di rumah, belum lagi ngepel, harus ngebantu orang tua di rumah. Belum lagi pulang naik Gojek kehujanan, aduh kasihan. Kayak yang mau bilang iya, dulu juga papa sama mama mungkin lebih berat. Ya kan gitu. Mendaki gunung lewati lembah ya. Tapi beda gitu. Zaman sekarang itu beda, pergeseran itu beda. Dan untuk para orang tua baiknya memang mulai membuka diri gitu. Tapi untuk orang tuanya yang masih kaku banget gitu ya, akhirnya nggak bisa, nggak apa-apa. Untuk mental health kalian berobat sendiri, gitu. Kalian udah aja berobat sendiri, nggak usah juga dikasih tahu. Karena untuk diri gitu. sendiri juga gitu. Iya, untuk diri sendiri. Jadi kalau memang terlalu udah papa mama tuh nggak bisa nerima kalau misalkan ada yang kayak gini. Karena apa ya? Iya benar kata Ica. Mereka takut disalahkan. Iya, soalnya ada yang gitu. Kalau orang tua aku alhamdulillah dua-duanya ngerti ya. Cuman ada orang tua yang ya itu kadang kan kalau psikolog sama psikiater tuh pasti boleh panggil orang tuanya gitu. Aku juga gitu awal gitu. Dan ini tuh nolak gitu, nggak mau orang tuanya. Ada yang gitu sampai kayak gitu kan kasihan anaknya ya gitu. Nah, kayak itu. Kalian dulu ke psikolog usia berapa? Aku tuh 2019 ya, 2019. Baru ya? Baru. 2020 masih pada baru. Saya dari SMP udah ke psikolog.
gimana? Oh, Saya kira masa baru lahir. gangguan jiwa sejak dini. Makanya umur segini udah jadi healer. Udah dari SMP. Bagaimana komentar Sobat PR? Boleh komen di bawah ya. Gitu. Pendapat jadi memang kalian tentang Katiwi ini. saking orang tua tuh udah bingung banget. Ini anak jenisnya apa sih? Tapi kalau aku Spesiesnya apa? memang sendiri Kak. Aku Sendiri. nggak ngomong sama orang tua. nggak melibatkan orang tua. Kalau aku Terserah deh. awalnya aku sendiri kan, terus akhirnya dipanggil orang tuanya. Alhamdulillah orang tua aku langsung mau, ya udah Oh, gimana ya udah gitu. lancar-lancar Oh, kamu aja sendiri Kalau aku langsung. sendiri. Sampai sekarang sebenarnya Sampai belum tahu. sekarang. Mereka tahu, tapi Oh. ya udah cuma Nggak sekedar tahu aja, didampingi enggak. gitu. Oh ya, cuma Karena dikasih tahu. Ya udah deh, aku sih ngerasa ini adalah problem aku, jadi mereka udah deh. Iya. Gitu. Karena memang justru sebagian besar penyakit mental health ya atau gangguan psikis itu memang baiknya jadi konsumsi kita sendiri. Karena kita belum kecuali kita tahu ya respon lingkungan kira-kira akan seperti apa. Kalau sekiranya tidak, aduh ini kayaknya belum, aku masih ragu mereka Iya. akan support gitu. Iya. Mending jangan, nanti percuma pulang dari psikiater dikasih tahu terus malah deh apa sih kamu sampai Iya. kayak gitu, itu jadi Nah itu Aku bikin takutnya ada intervensi dari mereka Nah, yang gitu. malah bikin aku jadi berubah pikiran atau bagaimana gitu. Mm-mm. Jadi aku lebih mending keep it to myself, tapi aku cerita, aku kayak gini. Nanti biarkan aku selesaikan ini sendiri. Gitu. Iya. Nah, itu juga bagus sih. Itu juga Kalau bagus aku- karena memang privacy banget loh kalau ini sama kesehatan kita ya secara fisik sebenarnya. Cuma kalau secara fisik itu kan kayak udah lumrah banget gitu ya, batuk apa, tapi kan tetap aja nyembuhinnya mah sendiri Iya. gitu. Yang lain cukup Betul. tahu biar nggak tertular. Iya. Sama kalau kita punya gangguan mental gitu, ada something di diri kita, terus kita hanya sekedar info untuk sekitaran, biar mereka juga aware kalau tiba-tiba saya ngelamun, tiba-tiba saya nangis Nah, atau iya. gimana, kalau nggak tolong ingatin atau Iya. jangan salah paham sama saya Iya, gitu. bener-bener. Sama kalau fisik kan biar jangan deket-deket dulu, saya Jangan lagi nanti flu nular gitu, nanti gitu. nular gitu. Jadi sama aja. Tadi Silva mau nanya apa? Kalau aku mungkin lebih ke bagaimana support yang bisa kita kasih untuk para orang-orang yang struggling dengan mental health, terutama bipolar ya. Bipolar. Jadi kalau untuk kita sebagai lingkungan, misalkan punya teman bipolar ya Sobat PR sekalian, kita itu jangan terlalu menekan. Kita harus mau tidak mau kita menyesuaikan dari cara kita berbahasa, cara kita bercanda sama dia, terus juga gimana cara kita menangani saat dia sedang kambuh. Oh iya. Gitu ya. Kita mau tidak mau pelajari bipolar itu kayak gimana. Gitu, kamu harus pelajari bipolar tuh begini, cara menanganinya begini. Intinya satu, saat dia lagi kambuh dengerin aja. Itu bipolar. Bipolar itu kalau dia lagi sedih banget, lagi kayaknya tuh sedihnya, kalau kita nggak tahu dia bipolar tuh kayaknya lebay banget. Tapi kalau kita tahu, kita dengerin. Kita tenangin dan coba berusaha untuk, oh iya sih kalau bipolar kan dia makin layernya makin dalam gitu. Terus kita tenangin, enggak kok, kita up terus dia. Enggak kok, kamu tuh nggak segitunya, kamu nggak salah gitu. Iya kamu ada salah misalkan gitu, kamu ada salah tapi nggak sampai harus kamu kayak gini kok. Jadi kita kasih support kayak gitu. Dan saat misalkan dia lagi mulai kambuh tapi di lingkungan yang pada nggak tahu, kita yang ajak dia. Oke. Yuk sana dulu yuk gitu. Kamu jangan kayak gini. Terus kalau misalkan lagi, kan dia udah tahu nih dia bipolar. Begitu dia kambuh, kadang kita juga bisa tarik dia terus ngomong, kamu lagi ini loh, lagi kambuh loh gitu. Kamu emosional, nanti daripada kamu nyesel, mending isolasi diri dulu yuk gitu. Jadi kita bisa support seperti itu karena saat dia ngerasa nyaman, aman gitu, dia akan jauh lebih tenang. Jadi bipolarnya nggak kambuh. Bipolar itu kambuhan. Jadi tergantung trigger apa yang terjadi di hari itu. Gitu kayak misalkan Marsyanda, dia kan ada masa lempeng aja gitu kan, dia stabil gitu. Tapi nanti dia ke trigger something jeder langsung. Entah dia jadi sedih banget, entah dia jadi agresif banget gitu. Atau nggak dia jadi menghilang. Jadi menghilang, isolasi. Tiba-tiba dia ngilang aja, ditangkap aja gitu kan. Macem-macem karena pola tingkahnya tergantung dari udah seberapa berat dia kena bipolarnya. Kalau yang udah sampai kena obat ya, artinya sudah diberikan obat oleh psikiater, itu biasanya memang berat. Karena itu bisa kayak insomnianya itu udah parah banget. Jadinya kan kalau nggak dikasih penenang, dia secara fisik sakit. Ya kurang tidur lah, bisa 3 hari nggak tidur gitu. Karena kepikiran sesuatu sampai benar-benar sama nggak bisa ini Kak. Ada misalkan dia udah tahu nih dia bipolar gitu. Tapi kalau dia berulah gitu ya, kasar dia bikin kekacauan lah apapun gitu di lingkungan pertemanannya, di lingkungan keluarganya. Terus dia ada pembenaran nih gitu. Nah itu gimana tuh? Karena ada yang gitu kan. Kan gue bipolar. Jadi kayak yang
entah dia pengen nggak mau disalahin, terus pengen dimaklumin, tapi dia tuh bikin masalah nih. Itu gimana tuh Kak? Karena ada yang kayak gitu tuh, ada gitu. Itu kesel sih Kak. Iya. Iya, kita mau marahinnya gimana gitu ya. Itu gimana? Karena gini Ca, yang kena mental health dan akhirnya apalagi udah didiagnosanya langsung sama psikiater ya, kamu bipolar gitu ya. Kalau misalkan dia masih melakukan hal itu, jadi saat dia melakukan seenaknya dan dia beralasan bahwa dia bipolar, itu dia tuh belum benar terapinya. Jadi terapinya belum terlaksana dengan baik. Karena kalau dia justru ya orang-orang yang benar-benar kena mental health ya, terus dia tahu, oh ternyata saya kena bipolar, dia akan mempelajari. Jadi saat dia kambuh gitu ya, dia justru minta maaf. Maaf ya, aku bipolar, jadi aku melakukan itu karena di luar kendali aku. Kalau kayak gitu kan lebih enak dibanding, ya kan aku bipolar, kalian mohon maklum. Kan beda. Itu jadi attitude kan kebayang kan? Attitude itu sangat penting, jangan dijadikan alasan, justru gitu ya. Kalau misalkan seperti itu, kalian sama dengan memelihara penyakit mental kalian. Karena kalian jadi nyuruh orang lain untuk mengerti kalian gitu. Itu malah jadi, kalau mau sembuh, justru kita setelah didiagnosa kamu anxiety, kamu BPD, kamu langsung baca apa nih. Nah, jadinya kamu tahu, begitu kamu tiba-tiba jadi suuzon sama orang gitu, paranoid sama orang gitu. Dan itu jadinya orang tuh tahu gitu, ih Sylvie mah negatif sama aku gitu kan. Kamu jadi maaf ya soalnya aku anxiety orangnya gitu. Tapi enggak kok gitu. Jadi kamu juga sama gitu, kalau tiba-tiba emosional gitu. Sorry ya tadi aku getuhin tuh gitu ya. Enggak tahu tuh aku tuh kenapa gitu. Dan aku kan kalau sama psikolog kan dikasih tahu bahwa ya itu kalau udah mulai emosi aku harus nulis di notes dan dibaca berkali-kali gitu. Itu pantas nggak untuk dikirim gitu misalnya. Journaling jadinya. Dan itu kan jadi kita mikir, oh nggak pantas nih, nggak jadi gitu. Itu berkali-kali, dan itu udah aku terapin selama dari 2019 sampai sekarang, dan itu sangat mempan. Iya, psikolog dan psikiater pasti akan memberitahu solusinya sebelum kita meledak. Jadinya saat gejala itu keluar, kita langsung tuh melakukan something yang bisa kita gunakan untuk menurunkan efek biar nggak meledak. Jadi kalau misalkan itu meledaknya seperti itu, begitu dia punya bipolar, dia melakukan yang seperti itu terus langsung ya udah aku kan bipolar, mohon maaf aja, tapi cara ngomongnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu memang dia berarti basicnya tidak punya attitude. Colok nih matanya. Coba mungkin colok nih mata gue. Pengobatannya lebih intens. Dan itu sebenarnya basicnya jatuhnya ya, kalau misalkan kalian menjadikan mental health kalian ini adalah pembenaran untuk kalian melakukan kesalahan, itu basicnya kalian attitude-nya kurang. Karena kalau orangnya aslinya baik gitu ya, memang udah punya attitude, udah tahu etika seperti apa, dia tuh pengen sembuh karena mereka tidak ingin mengganggu orang lain. Betul. Gitu. Selain dirinya sendiri ya, biar dirinya nyaman dan dia tuh jadi nggak mengganggu orang lain. Tapi kalau kalian sengaja punya mental health untuk mengganggu orang lain, yaitu orang juga punya perasaan ya. Dan mendingan kalian ke bulan aja nyusul Kak Sylvia sama Kak Ica kemarin udah ke situ. Jadi kekuatan bulan dapat menghukummu gitu. Itu benar. Sailor Moon. Ini ada yang mau ditanya. Kenapa lampunya? Hati-hati ya. Kalian kan sekarang udah sering nih dari Spiritual Journal, untuk Sobat PR juga ya, aku agak-agak disclaimer. Kalian kan udah sering mendengarkan penjelasan tentang mental health dari segala jenisnya, NPD, anxiety, bla 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 gitu. Kalian udah sering dengar. Terus jangan heran kalau kalian itu kadang ngerasa, loh kok waktu Kak Tiwi ngomong bipolar sama gitu ya. Efek-efeknya kayaknya ada deh di aku. Waktu ngebahas NPD kayaknya ada deh di aku. Intinya mental health itu semuanya itu basicnya ada di manusia. Sifatnya, masalahnya itu terkontrol apa enggak gitu. Kalau masih under control kita, ya itu belum menjadi mental health. Sama kayak penyakit fisik. Kita tuh udah mudah terkena virus, flu, batuk, apapun gitu ya. Tinggal imunitas kita kayak gimana. Jadi jangan langsung bingung memilih mental health mana milik saya. Jangan gitu. self-diagnose ya. Jangan Harus self-diagnose. tetap konsultasi ke ahlinya. Ya, bahkan kalau aku lagi ngerasa nggak enak gitu ya, takutnya skizo aku lagi kambuh gitu, aku juga ke kakak aku gitu, ngobrol atau sama teman gitu, sharing, kok ini aku lagi sering ngeliat-liat apa, atau imajinasi aku lagi terlalu tinggi gitu, tapi arahnya ke negatif. Itu juga butuh teman lain untuk ngasih tahu gitu. Jadi nggak bisa kita juga tidak fully bisa menyembuhkan diri kita tuh sendiri gitu. Kalau ngeliat tumpukan uang gitu sering pengen
Mana? Kebayang gitu. Oh, aku tuh bukan uang. ya suka kayak gitu. Terus Itu pas mah lebih ke diambil tuh, ngehayal gini. nggak ada. Kosong. Aku Langsung kan aku pengen sedih. kayak gitu. Aku juga pengen. Iya tuh, siapa yang nggak mau bermandikan biaya? Biaya apa sih? Oke ya. Oke. Jadi untuk bipolar kita akan sudahi dulu sampai di sini penjelasannya untuk sobat PR juga. Mudah-mudahan bisa menerima informasinya dengan baik ya. Jadinya bisa lebih bijak lagi tentang menanggapi mental health. Bagaimana mengatasi bipolar, bagaimana kita harus mengatasi mental health kita yang lainnya. Yes. Dan kalau ada yang punya cerita tentang ya kalau kalian ada mental health gitu ya udah jelas didiagnosa gitu sama boleh psikolog, sharing psikiater. ya. Boleh sharing gitu cerita Boleh apa aja sharing. sih gitu yang mungkin berkesan atau yang mungkin udah sembuh kali ya kayak Ya, gitu bisa gimana kalian perjuangan berjuang kalian gimana untuk kayak gitu. bisa lepas dari mental health kalian. Tapi kalau bisa yang memang ceritanya sudah pernah ke psikiater ya, diagnosanya datang dari psikiater. Karena Jangan kebanyakan juga self-diagnose. cerita tapi mereka hanya kayaknya saya begini deh gitu. Itu masih belum valid dianggapnya jadinya. Seperti itu ya. Oke, thank you Sobat PR udah nonton di episode kali ini. Nanti ketemu lagi di Spiritual Journal selanjutnya setiap hari Kamis jam 8 malam hanya di Pikiran Rakyat YouTube channel. Sebentar, aku pengen kasih semangat juga buat teman-teman yang sedang struggling sama mental health. Betul. You are not alone karena kita semua bersama-sama berdampingan dengan kalian. Semangat. Jadi kalau ada apa-apa, yuk kita sharing bersama-sama. Oke, kalau gitu terima kasih Sobat PR yang udah menonton kita. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Pikiran Rakyat, follow sosial media Pikiran Rakyat, dan juga kalau misalnya teman-teman mau konseling tentang life, love, mental health, boleh langsung kontak langsung Kak Tiwi di nomor ini. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Bye-bye semua. Thank you.